Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar mengenai program linier. Nah, untuk program linier kali ini kita akan belajar mengenai model matematikanya. Materi ini materi kelas 11 matematika wajib. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, kita lanjut saja. Definisi dari model matematika itu seperti apa? Nah, dalam memecahkan masalah pengoptimalan dengan program linier, terdapat suatu kendala-kendala atau batasan-batasan yang harus diterjemahkan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linier. Nah, penerjemahan kendala tersebut menjadi sistem pertidaksamaan linier disebut modelan matematika. Sehingga sistem pertidaksamaan yang sudah terbentuk itu disebut model matematika. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah yang pertama, kita harus menentukan X dan Y. Yang kedua, kita harus membutuhkan tabel. Nah, yang ketiga, kita menentukan yang menjadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Dan yang terakhir, nilai X lebih dari sama dengan 0 dan nilai Y lebih dari sama dengan 0. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga akan menjadi suatu model matematika. Lanjut saja ke contoh. Contoh 1 itu ada harga perbungkus lilin A Rp2.000 dan lilin B Rp1.000. Jika pedagang hanya mempunyai modal Rp800.000 dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin, maka model matematika dari permasalahan di atas adalah, nah, kita jawab langsung ya. Yang pertama, tadi langkah-langkahnya menentukan X dan Y. Bagaimana cara menentukan X dan Y? Kita mencari pokok bahasan dari soal ini. Pokok bahasan di sini adalah apa kira-kira? Pokok yang dibahas itu tentang apa? Oh iya, di sini ada lilin A, ada lilin B. Nah, itu menjadi pokok bahasannya. Sehingga kita misalkan lilin A itu adalah X dan lilin B itu adalah Y. Setelah menentukan X dan Y, kita akan membuat tabel. Oke, maaf ya, di situ ada harga langsung tertera. Kita membuat tabel. Nah, tabel ini untuk memunculkan ada apa aja yang akan kita masukkan ke tabel ini tentunya dari soal-soal yang ada. Nah, yang pertama tentunya ada lilin A ya. Nah, yang akan menjadi X. Selanjutnya ada lilin B yang akan menjadi Y. Ada harga, ya kan? Ada harga perbungkus lilin A 2.000 yang itu. Dan ada juga banyak barang. Nah, dan tentunya di sini ada kata-kata modal sehingga modal harus dimasukkan ke tabel. Oke. Nah, kita langsung masukkan angka-angkanya. Di lilin A harganya berapa? Nah, di sini katanya harga perbungkus lilin A Rp2.000. Oke, kita masukkan 2.000. Dan lilin B itu adalah Rp1.000. Jika pedagang hanya mempunyai modal 800.000, nah modalnya 800.000. Kita masukkan ke tabel. Dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Berarti hanya mampu banyak barangnya itu 500 bungkus saja. Nah, di sini apakah disebutkan lilin A-nya berapa, lilin B-nya berapa sehingga bisa tercapai 500? Kan tidak ya. Jika tidak dicantumkan, berarti kita tulis saja lilin A-nya X, lilin B-nya sebanyak Y. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya apa? Kita akan lanjut ke langkah menentukan yang menjadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan.
Oke, yang pertama, harga lilin A 2.000, lilin B 1.000 dengan modal 800.000. Di sini ada kata-kata jika pedagang hanya mempunyai modal 800.000. Ketika mempunyai modal 800.000, nah berarti apakah boleh lebih dari 800.000? Tentunya tidak ya, karena modalnya aja 800.000, sehingga kita akan menuliskan 2000X tambah 1000Y kurang dari 800.000. Kenapa kurang dari? Karena modalnya aja 800.000 kan. Kalau modalnya 800.000 berarti kita tidak boleh lebih dari 800.000, sehingga otomatis kita tandanya itu adalah kurang dari sama dengan. Oke, selanjutnya banyak barangnya itu X dan Y, sehingga hanya mampu, di sini ada kata-kata hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Kalau hanya mampu menampung 500, berarti apakah boleh lebih? Tentunya tidak. Karena apa? Di sini juga hanya mampu menampung. Berarti kita tuliskan X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Oke, ini tertinggal ya. Kenapa menjadi seperti ini? Kita sederhanakan dari 2000X tambah 1000Y kurang dari sama dengan 800.000 itu disederhanakan dibagi berapa kira-kira? Dibagi 1000 ya, menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 800. Sehingga ini adalah pertidaksamaan yang pertama, dan yang ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Selanjutnya, nilai X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, karena barang jenis A dan lilin A dan B itu tidak mungkin negatif, sehingga X-nya pasti lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini merupakan model matematika. Jadi jawaban dari soal ini adalah nah, ada 4 pertidaksamaan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, yang keempat. Nah, 4 pertidaksamaan ini adalah jawaban dari soal contoh 1, dan ini yang dinamakan model matematika. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh 2. Untuk membuat barang A diperlukan 6 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Sedangkan membuat barang jenis B memerlukan 2 jam pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin 2. Kedua mesin tersebut setiap harinya masing-masing bekerja tidak lebih dari 18 jam. Jika setiap hari dibuat X buah barang A dan Y buah barang B, maka model matematika dari uraian di atas adalah. Nah, kalau ini sudah lebih mudah ya, karena di sini sudah ada X-nya mana, Y-nya mana. Katanya di sini dibuat X buah barang A. Berarti ketika kita menjawabnya, langkah pertama menentukan X dan Y itu, barang jenis A itu tentunya X ya, dan barang jenis B itu tentunya Y. Langkah selanjutnya membuat tabel. Ada apa aja di tabel? Nah, di sini ada tentunya ada barang A, barang B yang menjadi Y. Di sini ada tertera mesin 1 ya kan? Selanjutnya mesin 2, dan ada waktu kerja. Oke, untuk bahasa-bahasanya itu terserah kalian ya. Yang penting kita menentukan dan menyajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, barang A, katanya untuk membuat barang A diperlukan 6 jam pada mesin 1. Kita masukkan 6 jam, 6, dan 4 jam pada mesin 2, 4. Oke, sedangkan membuat barang jenis B memerlukan 2 jam. Kita tuliskan 2 pada mesin 1 dan 8 pada mesin 2. Sehingga kedua mesin tersebut setiap harinya masing-masing bekerja tidak lebih dari 18 jam. Nah, waktu kerjanya 18 jam. Tidak lebih dari 18 jam. Sehingga kita menentukan yang menjadi kurang dari atau lebih dari sekarang ya. Menentukan yang menjadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oke, yang pertama itu ada 6X tambah 2Y kurang dari sama dengan 18. Nah, ini dari mana? Dari sini ya, 6 barang A,
berarti 6X 2Y. Waktu kerjanya 18. Nah, waktu kerjanya 18. Tandanya kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini kurang dari ya. Karena apa? Tadi di soalnya itu masing-masing bekerja tidak lebih dari 18 jam. Kalau tidak lebih dari 18 jam berarti tandanya itu adalah kurang dari, ya kan? Selanjutnya kita sederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Menjadi 3X tambah Y kurang dari sama dengan 9. Selanjutnya ada 4X tambah 8Y masih kurang dari sama dengan 18. Kita sederhanakan juga menjadi 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 9. Ini dibagi 2 ya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, karena barang jenis A dan B-nya tidak mungkin negatif ya, sehingga X-nya selalu positif, artinya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya selalu positif atau lebih dari sama dengan 0. Dan ini merupakan model matematikanya. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan latihan soal ini di buku latihan. Dan silahkan upload hasilnya, hasil pekerjaan kalian di Google Classroom. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu Devi sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga paham ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.